duduk Bunda. Iya, Bu. Monggo, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, Bu Ike. Alhamdulillah sehat ya. Ya Bunda. Iya, Bu. Ini tadi saya dari kantor ya datang ke sini karena saya punya agenda untuk mensupervisi, mengobservasi proses kucing yang akan dilakukan Bu Ike. Betul begitu Bu ya? Betul Bunda. Ya, Ya. hari ini Bu Ike akan melakukan kucing Ya. dengan siapa ini Bu nanti? Saya nanti dengan Bu Wijayanti Bu. Oh, dengan Bu Iya. Wijayanti. Oke. Ini langsung saja Bu ya, ini maksud kedatangan saya ini akan mengobservasi jalannya kucing. Nah, sebelumnya untuk proses kucing ini Bu, ini nanti ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bu Ike, yaitu rubrik penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaian ini ada hal-hal yang harus ada di dalam kucing dengan alur tirta. Nah, ada kompetensi, ada prinsip kucing ini Bu. Bu Ike mungkin masih mengingat prinsip itu? Baik Bu, terima kasih. Untuk alur kita yang nantinya akan dilaksanakan itu prinsip kucingnya kan ada 3. Yang pertama nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah kehadiran penuh atau apa itu namanya? Ia memberdayakan memberdayakan kucing. Dan yang ketiga adalah saya nanti sebagai coach harus mendengarkan dengan aktif. Oke, laras ada 3 Bu. Dari ketiga prinsip coaching ini nanti kira-kira mana yang ingin Bu Ike kembangkan ini? Mungkin yang ingin saya kembangkan karena melihat nanti kucing saya pastinya ketika mau bercerita ke saya sebagai coach itu kan memiliki persoalan-persoalan yang dia menjadi bingung seperti itu ya. Mungkin ini yang akan saya kembangkan, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot agar saya nantinya bisa membantu mengarahkan untuk menghasilkan kucing saya nanti ide-ide atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa Bu Ike. Ada nanti ini ya, kucingnya siapa nanti Bu? Wijaya. Oh iya, kita Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ini Bu Wijayanti sudah datang. Dari saya. Ya, enggak apa-apa. Silakan duduk Bu Wijayanti. Iya, iya. Iya. Bu Wijayanti sudah datang ya. Nanti proses kucingnya ya monggo dengan Bu Wijayanti, nanti Bu Wijayanti dibantu permasalahannya apa ya. Saya sebagai observer nanti hanya mengamati. Semoga Bu Ike dapat membantu kucing atau Bu Wijayanti ini dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, terima kasih Bunda. Dilanjut. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wijayanti. Gimana kabarnya? Aduh. Kabarnya agak gimana gitu Bu. Agak gimana? Ya agak merasa kurang nyaman dalam pembelajaran. Oh gitu. Jadi makanya saya kesini ke Panjenengan. Mumpung ada Bu Indah, mohon maaf. Ini kayaknya kok ngos-ngosan ini. Habis jalan atau habis gimana ini? Tadi habis jam pembelajaran Bu ya, terus datang ke sini. Mumpung ada Bu Ike, saya ingin cerita ke Bu Ike. Ya siap mendengarkan. Coba relax dulu Bu Ija, yang relax dulu. Duduk tenang, ambil nafas dulu, lepaskan, relax gitu. Nah, sudah ada mendingan Bu iya. sekarang saya. Santai saja ya. Saya Bu Wijayanti tadi terkopo-kopo di sini melihat saya ada kayaknya ada hal yang penting gitu mau dibicarakan ya dengan saya. Betul sekali. Iya. Kamu murid-murid saya. Oh gitu ya, gimana ya? Gimana Bu Wijayanti? Saya begitu dalam hal pembelajaran. Murid saya itu ketika saya ajar
Iya. itu kurang semangat. Nggak tahu itu permasalahannya apa, Iya. tapi anak yang pintar dia nggak mau kelompokan. Iya. Terus kalau nggak mau kelompokan mungkin penyebabnya apa Bu ya? Kok sampai nggak mau berkelompok? Padahal kan kalau berkelompok itu kan kerjasama, terus menyelesaikan tugas nanti kan cepat selesai. Kok sampai anak ini tidak mau berkelompok? Penyebabnya gitu ya? Anak tersebut mungkin kurang Iya. antusias dengan pembelajaran saya, atau mungkin saya itu ya monoton Bu, mungkin gitu. ya begini pembelajaran saya, sehingga atau mungkin bosan karena setiap pembelajaran IPA selalu berkelompok yang mengerjakan ya anak yang pandai pada itu aja, yang lainnya kan hanya titip nama gitu loh Bu. Oh gitu ya. Berarti mungkin iya tadi monoton pembelajaran yang dilakukan Bu Yanti ya, dan sebagainya. Mungkin gini Bu Yanti ya, kira-kira ya mungkin ya, apa yang membuat anak itu kurang antusias ya, itu dalam pelajaran yang disampaikan oleh Bu Yanti. Itu tadi Bu Yanti bilang monoton. Nah, memangnya itu Bu Yanti dalam mengajar itu tidak monotonnya itu seperti apa? Biasanya begini begitu saya, anak itu ketika saya ajak pembelajaran ya kita sesuai RPP ya. Tapi saat anak ada masalah, ujung-ujungnya kan saya selalu berpisah pada guru itu penyebabnya, sehingga anak saya paksa, ayo ini harus itu, mungkin begitu. Dan saat praktek Bu, ya kelompoknya ya itu terus, mungkin kurang bervariasi kelompok kan Bu. Nah ini Bu Jayanti ya, mungkin menurut kalau kita idealnya gitu ya, anak-anak agar senang, agar tidak monoton gitu ya, yang diinginkan anak itu apa ya kayaknya? Semenjak saya lihat video yang sudah beredar di Merdeka Mengajar, itu banyak sekali pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang mungkin suatu saat ingin saya terapkan ya, mungkin saya coba dari diri saya sendiri Bu ya, mengacu pada satu RPP. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menarik dengan video atau dengan praktek permainan, sehingga anak itu menjadi berminat dan tertarik sama pembelajaran IPA Bu. Berarti anak-anak tertarik karena banyak sumber belajar. Saya itu menggunakan sumber belajar Bu. Anak saya kan juga gaptek Bu, masih belajar untuk mencapai bisa itu. Mohon maaf, selama ini sumber belajar yang digunakan apa ya? Nah ini Bu, itu yang biasanya saya gunakan hanya buku paket dan buku panduan yang didapat siswa saja itu loh Bu, dari pemerintah itu lah. Jadi untuk video dan sebagainya saya masih kurang Bu itu. Oh gitu. Iya. Terus nanti ini saya melihat Yanti tadi masih punya keinginan gitu ya, agar nantinya murid-murid tertarik. Betul Bu. Sehingga tidak monoton. Betul, saya pengen murid ya. tidak monoton gitu Bu. Seperti gini Bu, kalau seperti masalah tugas ya, mungkin ya masalah tugas ini tadi saya juga mendengar kalau anak-anak mengumpulkan tugas kok tidak semuanya. Iya, seperti itu. Iya. Penyebabnya apa Bu? Karena gini Bu, anak itu mungkin ya nggak paham Bu dengan tugas yang saya sampaikan. Jadi yang mengerjakan ya si A saja, yang B, C hanya titik. Karena itu mungkin anaknya nggak paham Bu. Mungkin dari pembelajaran saya yang tadi saya sampaikan. Iya. Nah gini Bu, betul sekali yang disampaikan Bu Yanti ya. Bu Yanti punya kemauan tadi, yaitu akan menggunakan sumber belajar yang lain agar siswanya nanti bisa tertarik, terus nanti mengumpulkan tugas-tugas itu juga. Iya, dan semuanya, tidak hanya anak-anak itu saja, seperti itu ya Bu Yanti. Nah sekarang menurut Bu Yanti ya, untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak yang seperti itu tadi,
mungkin apa saja langkah-langkah yang akan Wiyanti ambil. Ya, terima kasih Bu Ika untuk nanti Bu ya ke depannya ini Bismillah saya pengen berubah. Untuk ke depannya nanti saya ini pengen satu pembelajaran sebesar pada peserta didik. Ya. Menonton. Saya pengen menggunakan media yang bervariasi agar menarik minat peserta didik saya. Yang ketiga mungkin saya akan belajar lagi cara mengajar yang baik Bu, melalui tutorial, pelatihan yang ada di Kemdikbud itu kan banyak sekali. Saya masih punya keinginan Bu agar saya itu disenangi anak-anak Bu. Anak-anak itu dapat merasakan hadiran saya. Jika tidak itu nanti saya akan dicari pengen begitu Bu. Menjadi guru yang dirindukan. Betul Betul sekali Bu Jayanti, rencana Ibu luar biasa, sangat luar biasa. Semoga dan mudah-mudahan nanti berhasil Bu ya. Amin. Dengan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan, murid-murid nanti menjadi lebih tertarik di pelajarannya Ibu, antusias, dan nantinya tidak bingung lagi dengan tugas-tugas yang sudah diberikan dan bisa mengumpulkan 100%. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sekarang mungkin ini ya dari rencana Ibu yang sudah disampaikan Ibu tadi. Apa komitmen Bu Yanti terhadap rencana Ibu tadi? Untuk komitmen Bu, saya harus merubah dari diri saya sendiri. Ya. Mulai sekarang ini Bu, setelah keluar dari ruang panjenengan ini, saya harus punya komitmen, harus saya laksanakan secepatnya. Tidak hanya teori Bu, itu biar enggak ini Bu, hati saya biar enggak apa Bu, namanya gelisah karena melihat peserta didik yang begitu saya. Betul, karena ini adalah merupakan kewajiban kita Bu ya, sebagai guru mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa Bu Yanti. Terima kasih. Nah, ini tadi saya mendengar Bu Yanti tadi kalau bisa secepatnya. Gitu ya, mau merubah diri. Nah, kira-kira secepatnya itu kapan Ibu mau mengaplikasikan rencana Ibu tadi? Insya Allah Kapan ya? dalam pembelajaran minggu depan ini Bu, Gitu karena ya. saya kan sebelumnya harus sesuai RPP, harus saya mohon maaf dipetani dulu lah Bu, tujuan pembelajarannya apa, rencananya bagaimana, harus sesuai dengan pembelajarannya. Menyesuaikan materi Bu Iya ya. betul, menyelesaikan materi itu. Bagus sekali Bu Yanti, luar biasa. Saya sangat mendukung rencana-rencana yang akan Bu Yanti laksanakan. Di sini mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar seperti harapan Bu Yanti tadi. Bu Yanti menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Semoga begitu ya Bu. Anak-anak senang nanti ketika belajar dengan Bu Yanti. Iya. Terus ada kebermanfaatan juga untuk anak-anak. Iya. Seperti itu. Mungkin ini saya kok ingin nanti berbincang-bincang lagi ya, berkomunikasi lagi ya dengan Bu Yanti. Setelah nanti Bu Yanti mengaplikasikan rencananya. Nah, coba setelah nanti rencananya itu dilaksanakan minggu depan ya, biar bisa bercerita lagi ke saya. Apakah nanti ada perubahan? Semoga ada perubahan Bu. Iya. Minggu depan saya akan menemui Bu Ike untuk menceritakan lagi. Iya. Terus saya ingin membuktikan IPA itu bukan momok pembelajaran yang Betul, menarik. iya, luar biasa. Luar biasa Yanti. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Ike, saya Ini sudah ada ya, jam. mohon maaf ya. Ini karena saya juga harus rapat ini ya. Terima kasih, Ya, mohon maaf. terima kasih juga ya. Mohon maaf ya, semoga berhasil. Assalamualaikum. Pada sukses Ibu. Iya. Luar biasa ini Bu Ike, proses coaching antara Bu Ike dengan Bu Yanti ini ya, dengan coaching ini luar biasa. Bu Ike sudah bisa menyampaikan apa yang ada di dalam alur tirta ini tadi, tujuannya sudah jelas ya. Jadi dari si coach ini menyampaikan tujuannya untuk datang ke Bu Ike sebagai coach itu apa, ini sudah tercapai. Lalu Bu Ike di tahap identifikasi ini tadi berhasil untuk mengarahkan kunci untuk menyampaikan ya, mengidentifikasi apa sih yang sudah dilakukan, dan Bu
yang akan dilakukan untuk mencapai target tujuannya itu tadi. Luar biasa Bu Ike. Terima kasih Bu Indah. Iya. Hanya sekedar membantu. Ini memang harus dipahami oleh coach Bu ya, sehingga kedepannya lebih baik. Nah ini tadi Bu Ike kan menyampaikan ke saya bahwa kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan. Kalau tidak salah tadi Bu Ike menyampaikan tentang Pertanyaan berbobot, iya. Terus sudah. Nah dari pertanyaan berbobot menurut Bu Ike, Iya. apakah ini tadi sudah tersampaikan? Iya. Sepertinya untuk pertanyaan berbobot tadi sudah tersampaikan Bu, di mana tadi saya memberikan pertanyaan kepada Kuci, yaitu mengarahkan Kuci untuk menggali ide-ide, terus bagaimana beliau itu akhirnya memiliki solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau alami seperti itu. Beliau menemukan sendiri akhirnya. Nah Iya. ini loh Bu yang dicari, bahwa proses coaching ini proses coaching ya, bahwa si coach ini harus bisa mengarahkan sehingga menggali menggali informasi. Tadi menggali informasi. Iya. Nah dari tadi Bu, ini hasil observasi saya ini tadi ternyata Bu Ike juga sudah menerapkan yang namanya mendengarkan dengan aktif. Saya melihat Bu Ike juga memiliki kesadaran penuh mendengarkan antusiasnya Bu Wijayanti sebagai kunci menyampaikan permasalahannya. Ini berarti ada satu kompetensi yang sudah Bu Ike kembangkan. Nah selanjutnya ini apa keinginan Bu Ike sebagai coach ini yang pengen dikembangkan lagi, kira-kira apa? Terima kasih Bu. Kalau ingin mengembangkan semua ingin saya kembangkan. Baik itu semua ingin saya kembangkan. Memang itu yang paling sulit Bu. Bagaimana itu menggali. Kunci itu menceritakan permasalahannya. Terus dari permasalahan pasti kunci itu kan kebingungan. Nah, bagaimana kebingungan kunci ini kita arahkan untuk kunci bisa mencari gitu. Terus dia beliau bagaimana menemukan ide-ide atau solusi-solusi sehingga akhirnya menciptakan sendiri, punya solusi sendiri atas permasalahannya. Itu yang ingin saya kembangkan. Memang sulit Bu, tapi ya paling tidak ya belajar di pertanyaan berbobot ini untuk mendengarkan dengan aktif itu memang ya kita tidak begitu sulit Bu ya. Terus ini juga Bu kehadiran penuh. Nah ini tadi kehadiran penuh kan paling tidak saya itu harus meluangkan waktu Bu. Iya, badan, hati, jiwa, raga itu fokusnya ya harus sama kunci ini. Satu lagi Bu Ike, selain itu kita harus bisa menangkap ekspresi dari si kunci. Iya. Nah, jadi tidak hanya yang tersampaikan, tetapi yang tersirat pun kita harus bisa membaca. Seperti tadi suasana hati yang masih harus kita tenangkan dulu ya. Ini luar biasa Bu Ike sudah melakukan coaching dengan baik, dan semoga dengan keinginan Bu Ike ingin menguasai seluruh prinsip-prinsip di dalam coaching ini, semoga besok kedepannya Bu Ike bisa melakukan proses coaching dan membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Amin. Sukses selalu Bu Ike. Terima kasih Bu Indah. Berhubung ini waktunya sudah siang dan saya juga harus ganti ke sekolah yang lain. Terima kasih atas waktunya Bu Indah ya. Mohon maaf jika ada salah sikap maupun kata dari saya. Sampai jumpa lagi Bu Indah. Semoga kita selalu sehat. Saya pamit dulu Bu Iya, monggo.